Shalom adik-adik. Shalom Kak. Kayaknya pada kurang semangat ya di rumah ya. Lemas karena ya bang ya. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Nah gitu dong kak. Kayaknya adik-adik sekolah minggu kita udah gak sabaran ya mau mengikuti Iya benar ibadah. udah sebentar lagi nih ya. Oke, duduknya yang teratur ya. Jangan lupa juga siapkan Alkitabnya, alat tulisnya ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita angkat satu lagu penyembahan kita, Bapa ku datang padamu. Semua dengan sikap berdoa. Semua dengan sikap berdoa, undang Tuhan Yesus untuk hadir di ibadah kita. Berdoa dimulai. Oke adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kak, kayaknya pada kurang semangat nih. Iya, Coba kurang semangat. sekarang kita bangkit berdiri. Kayaknya pada kurang semangat gara-gara belum berdiri. Coba kita bangkit Ayo, berdiri ya. bangkit berdiri. Jangan ada yang males. Oke, bangkit berdiri. Oke kak, ayo kak. Kita tepuk tangan Yesus dulu ya. Tepuk tangan Yesus. Yes, sus. Yesus, yes, yes, yes. Nah, gitu dong pada semangat. Kalau semangat kan Tuhan Yesus juga senang. Iya, Oke, benar. sekarang kita akan lagu pujian kita ya. Satukanlah hati kami. Semua pakai gerakan ya, Dek. Hati kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Tali kasih di antara kami semua Oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan semua, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ayo semua dalam sikap berdoa. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa kita. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah. Titah kelima. Titah kelima. Hormatilah bapak ibumu Hormatilah bapa ibumu agar engkau berbahagia agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami Kuatkanlah kami untuk melakukan untuk
melakukan segala perintahmu. segala perintahmu. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang abang undang kita untuk bangkit berdiri ya. Ayo bangkit berdiri semua, jangan ada yang malas. Oke, sekarang kita angkat lagu pujian kita, lagu bahasa Inggris. Lagu bahasa Inggris sekolah minggu apa aja sih kak? Kakak tahu nggak? Kayaknya kalau kakak tahu nih, Apa? big or small. Nah, kita angkat lagu pujian kita, big or small. Pakai gerakan ya. Big or small, short and tall, semua diciptainya. Tuhan membuat kita bekerja berkarya, bekerja berkarya untuk kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sa sa sa. Sa sa sa. Aku bisa. Sa sa sa. Bersama Tuhan aku apa? Aku bisa. Sampai bawah ya. Yeah. Sa sa sa. Aku bisa. Ta ta ta. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik, semua dengan sikap berdoa. Mari kita berdoa sama-sama, doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak sekalian, mari kita mendengar firman Tuhan minggu ini, Epistel Amsal Bitu 17 ayat 17 sampai ayat 20. Mari kita membaca secara bergantian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memakan pintunya, mencari kehancuran. Kita sama-sama membacanya. Orang yang seorang hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan epistel kita. Sekarang kita akan bernyanyi kembali. Sebelum itu kita bangkit berdiri dulu. Ayo semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri, ya pada lemas-lemas nih. Iya lemas-lemas banget ya. Wah, abang mau ajak kita lompat 3 kali ya. Kita lompat 3 kali. 1, 2, 3. Oke, sekarang kayaknya udah pada seger-seger nih. Kalau udah pada seger-seger, kita akan lagu pujian kita, Tuhan Yesus baik. Semua dengan semangat ya. Jaga berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, mudah-mudahan bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, pemulihan kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, baik, oh, Tuhan baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, Tuhan baik, oh,
semua dengan sikap berdoa. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, turun dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga bangkit pula, Pada hari yang ketiga bangkit pula, dari antara orang mati naik ke surga, dari antara orang mati naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengan sikap yang baik ya. Sikap yang baik gimana coba? Lipat tangan, lipat kaki, tundukkan kepala. Oke, tapi sebelum itu kita ambil Alkitab kita dulu ya, karena kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil Alkitab dulu ya, Bang. Tunggu ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sambil bernyanyi kita akan lagu penyembahan kita, Ku Ingin Dengar Cerita. Semua yang suka berdoa. Ku ingin dengar cerita, Shalom adik-adik, selamat minggu. Apa kabar ya hari ini? Wah, belum semuanya jawab ya. Kalau Kakak Yanti tanya apa kabarnya, semuanya jawab dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke? Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu AKBP Citra Raya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, begitu dong. Harus tetap semangat. Walaupun kita ibadah online di rumah ya. Dan juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Hah, kakak nanti nggak dengar? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, siap. Sebelum kita
mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semua yang di rumah siapkan alat tulisnya, siapkan Alkitabnya, dan yang paling penting siapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bisa duduk diam, duduk dengan tertib, dan juga bisa menerima firman Tuhan yang kita dengarkan nanti ya. Oke adik-adik, sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kemurahan-Mu Tuhan pada kami semua. Hingga pada saat ini Tuhan kami masih diberikan kesehatan, masih diberikan nafas kehidupan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarkan kami dapat duduk dengan manis, duduk dengan baik, dengan tertib ya Tuhan, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan juga dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terlebih berkatilah juga kakak guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Berilah ia hikmat ya Tuhan, agar ia dapat menceritakan dan memberitakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik sekarang buka Alkitabnya di Matius 5. Sudah dibuka? Buka Alkitabnya dalam kitab Matius pasal yang kelima. Oke? Sudah? Dibuka semua Alkitabnya ya. Dari Matius pasal 5 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-48. Oke? Sudah? Sudah dibuka semua Alkitabnya? Sudah ya? Kakak Yanti akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Adik-adik yang di rumah semua dengarkan dengan baik ya. Matius pasal 5 ayat yang 40 sampai dengan ayat yang ke-48. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna.
Demikian firman Tuhan. Oke, adik-adik, tadi Kakak Yanti sudah bacakan firman Tuhan untuk kita semua yang diambil dari kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat 48. Jadi Kakak Yanti sekarang akan menceritakan firman Tuhan tentang kasih. Sebelum Kakak lanjutkan, Kakak Yanti mau tanya, siapa adik-adik yang di rumah yang suka mengasihi sesamanya? Contohnya, mengasihi adik, mengasihi kakak, dan terlebih mengasihi orang tua. Apakah ada yang melakukan hal seperti itu? Sama seperti adik-adik di rumah? Apa kakak nggak dengar? Wah, ada yang jawab iya, ada yang jawab enggak. Jadi seperti ini adik-adik ya. Kakak Yanti punya sebuah cerita. Ada seekor semut dan juga kepompong. Mereka ini tadinya bermusuhan. Si semut kan binatang kecil ya. Semut ini suka mengejek hewan yang dimanapun ia jumpai. Jadi di suatu hutan yang sangat rindang, hiduplah berbagai macam hewan buas dan hewan jinak. Ada burung, ada kelinci, ada kucing, ada capung, pokoknya banyak deh hewan-hewan lainnya. Jadi pada suatu hari hutan tersebut dilanda badai yang sangat dahsyat. Angin bertiup sangat kencang, menerpa pohon dan daun-daun. Tiba-tiba terdengar bunyi dahan yang berpatahan. Banyak hewan yang tidak dapat menyelamatkan dirinya. Badai baru berhenti ketika pagi menjelang dan matahari kembali bersinar hangatnya. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul seekor semut. Si semut ini terlindung dari badai karena ia bisa berhasil masuk ke dalam sangkarnya. Di dalam tanah, ketika sedang berjalan, si semut melihat seekor kepompong yang tergeletak di dalam dahan daun yang patah. Si semut bergumam demikian. Alangkah tidak enaknya menjadi kepompong, terkurung dan tidak bisa pergi kemana-mana. Memang sangat memalukan ya, kata si semut seperti itu. Coba lihat aku, bisa pergi kemana saja aku mau, ejek si semut kepada si kepompong tersebut. Lalu si semut terus mengulang perkataannya pada setiap hewan yang berhasil ia ketemui. Beberapa hari kemudian, semut berjalan di jalan yang berlumpur. Ia tidak menyadari bahwa lumpur yang diinjaknya bisa menghisap dirinya semakin dalam. Aduh, sulit sekali berjalan di tempat yang becek seperti ini, keluh si semut. Semakin lama, si semut semakin tenggelam dalam lumpur tersebut. Tolong, tolong, teriak si semut seperti itu adik-adik. Lalu, hai semut, aku adalah kepompong yang dahulu engkau ejek. Aku sekarang menjadi kupu-kupu. Aku bisa pergi kemana saja aku mau dengan sayapku. Aku sudah menjadi kupu-kupu, kata kupu-kupu tersebut kepada si semut.
Aku bisa pergi kemana saja. Lihat, sekarang kau tidak bisa berjalan di lumpur itu kan? Kata si kepompong kepada si semut. Ya, aku sadar. Aku mohon maaf karena telah mengejekmu dahulu, kata si semut kepada kepompong yang sudah berubah menjadi kupu-kupu tersebut. Maukah kau menolongku? Kata si semut kepada si kupu-kupu tersebut. Akhirnya kupu-kupu menolong semut yang terjebak di dalam lumpur penghisap tersebut. Tidak berapa lama semut terbebas dari lumpur penghisap tersebut. Setelah terbebas, semut mengucapkan terima kasih kepada kupu-kupu. Tidak apa-apa, memang sudah kewajiban kita untuk menolong yang sedang kesusahan, bukan? Kata si kupu-kupu kepada si semut. Karenanya kamu jangan dan tidak boleh lagi mengejek hewan lain lagi ya. Karena setiap makhluk pasti diberikan kelebihan dan kekurangannya masing-masing oleh Sang Maha Pencipta, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sejak saat itu, semut dan kepompong menjadi sahabat karib. Nah, sekarang inti dari firman Tuhan kita yang kita dengarkan pada hari ini adalah kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai manusia biasa, tidak boleh mengejek ataupun mengecengkan orang lain. Entah siapapun itu, entah teman kita, entah orang yang kita temui, atau tetangga kita, atau siapapun itu, kita tidak boleh melakukan hal seperti itu ya. Jadi Tuhan mau kita hidup harus saling tolong menolong, harus saling mengasihi. Jadi jika teman kita sedang kesusahan atau kita sedang melihat orang yang sedang kesusahan atau sedang butuh bantuan kita harus segera menolongnya dengan ikhlas, dengan tulus, dan kita harus saling mengasihi semua orang. Oke. Jadi adik-adik, Kakak Yanti mau sekarang adik-adik di rumah semua tulis di buku catatannya. Kakak Yanti punya PR ya. Tulis di buku catatannya ayat hafalan kita untuk minggu ini yang diambil dari Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat 44. Oke, Kakak Yanti ulangin sekali lagi ya. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Oke, sudah semua? Jika sudah, sekarang kita akan menutup firman Tuhan kita pada minggu ini. Semua adik-adik di rumah lipat tangan, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk berkat-Mu pada kami semua Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, biarkanlah firman yang sudah kami dengarkan tadi dapat menjadi pelita bagi hidup kami, dapat menjadi pedoman bagi hidup kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak penyayang yang bisa mengasihi sesama, dan juga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang dapat menjadi contoh baik bagi sesama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga kedua orang tua kami,
dimanapun mereka berada. Berikanlah kesehatan, panjang umur, dan juga rezeki kepada orang tua kami ya Tuhan, agar dapat menghidupi serta mendidik kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Di atas itu ampunilah juga segala dosa dan kesalahan kami yang disengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi sekarang sampai di sini dulu firman Tuhan kita pada hari ini. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari dan sampai ketemu pada minggu-minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita ya. Kita letakkan persembahan kita di tangan kanan. Coba angkat tangan kanannya. Oke, kita berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Jangan dikumel-kumel, dilipat yang benar ya. Oke, kita angkat lagu pujian kita. Marolop-olop sekalian mengumpulkan persembahan. Oke adik-adik, sekarang kita dengan sikap berdoa ya. Anak-anak, kita berdoa persembahan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, disukurkanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Oke adik-adik, terima kasih ya sudah menonton dan mengikuti ibadah online kita minggu ini. Jangan lupa untuk selalu ikuti ibadah online HKBP Citra Raya berikutnya ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.